jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan, kakak tidak perlu inspire, buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Tidak saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sempat diragukan kebenarannya, kasus Agus Iwas, pemuda tanpa dua tangan, terduga atau tersangka pelaku tindak kekerasan seksual terhadap belasan wanita menyita perhatian banyak pihak. Tentunya bagaimana tidak, dengan keterbatasan fisik, ia diduga mampu memanipulasi pikiran korbannya hingga melakukan perbuatan tak senonoh. Mirisnya, dari korban aksi Agus Iwas ini diantaranya adalah anak usia di bawah umur dan diduga masih terus bertambah. Lalu bagaimanakah cara si pemuda disabilitas tunadaksa ini bisa memperdaya dan juga merugikan fisik maupun batin para korban? Kita akan bahas dalam dialog Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Tentunya kita akan bahas di Fokus Terkini dengan judul Kasus Agus Tragedi di Balik Empati. Malam hari ini tentunya saya sudah akan hadirkan narasumber-narasumber yang hadir secara langsung di studio maupun secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Pak Fikar, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Lama nggak ketemu kita Pak Fikar. Oke. Baik. Malam hari ini kita juga undang Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Terima kasih Pak Arianto, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Nanti kita akan juga nantikan di studio Bang Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang nanti juga akan bergabung bersama kami. Selain itu nanti kita juga akan sapa yang sudah bergabung via daring secara Zoom. Ada Pak Joko Jumadi, Ketua Komisi Disabilitas Provinsi Daerah NTB yang nanti kita juga akan tergabung bersama beliau, dan juga pengacara tersangka Agus Iwas yakni Kurniadi yang juga sudah bergabung via Zoom di malam hari ini. Mas Kurniadi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan juga di kesempatan malam hari ini kita juga akan hadirkan Mbak Melati. Ini adalah korban dari Agus Iwas yang sengaja identitas, suara, serta gambar dari korban kami samarkan. Mbak Melati, selamat malam Mbak Melati. Selamat malam Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya kami juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kasus ini. Sebelum
Itu sebelum ke narasumber lain, saya akan ke Mbak Melati terlebih dahulu. Mbak Melati mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kronologi. Anda bertemu dengan Agus Iwas di Taman Udayana, pada saat itu Anda beraktivitas apa, bisa dijelaskan kepada kami, Mbak? Baik. Kita masih akan mencoba. Waktu 10 pagi saya keluar dari kos-kosan saya untuk mencari sarapan ke Taman Udayana. Kebetulan jarak kos dan Taman Udayana tidak terlalu jauh. Jadi saya dari kos ke Taman Udayana berjalan kaki. Setelah saya sarapan di Taman Udayana, saya berencana langsung balik ke kos. Setelah itu saya jalan dan duduk sebentar di dekat pos polisi Taman Udayana. Saya duduk sekitar beberapa menit di taman itu. Saya dihampiri sama Agus atau yang kita sebut dengan Iwas. Di sana saya duduk sambil nunggu ojol saya untuk kembali ke kos. Si Agus menghampiri saya dengan bertanya, dia mencari seseorang yang disebutkan ciri-cirinya dan menggunakan motor yang katanya dibawa lari milik dia, seperti itu. Si Agus mengatakan bahwa wanita tersebut adalah pacarnya, seperti itu. Saya duduk beberapa menit di sana, terus saya bilang saya tidak ada melihat perempuan tersebut, saya bilang kayak gitu. Setelah itu si Agus langsung minta izin sama saya untuk minjam handphone, seperti itu. Saya bilang sama dia, boleh, tapi kamu nggak usah jauh, saya bilang kayak gitu. Soalnya saya sudah pesan ojol, takutnya dia tidak menemukan titik lokasi saya bilang. Setelah itu si Iwas mengiyakan seperti itu. Dia minta tolong untuk ditekankan nomor telepon yang akan dia sebutkan, seperti itu. Setelah dia sebutkan, saya langsung menelpon nomor tersebut. Saya meloudspeaker telepon itu sehingga saya mendengar percakapan antara Iwas dan ibunya, seperti itu. Dia bercerita bahwa perempuan yang dia cari tidak ada di Udayana. Setelah selesai menelpon, ojol saya datang, saya berencana balik ke kos. Terus sewaktu saya balik ke kos itu saya nggak tahu kalau ternyata si Iwas ini mengikuti saya dari belakang. Sesampai saya di kos, saya buka, kebetulan kos itu tingkat 2 dan kamar saya itu posisinya pas di depan tangga. Setelah itu saya masuk kamar, saya mau berencana menggantungkan tas saya. Tiba-tiba ada ketukan pintu yang dimana saya kira kakak saya, seperti itu. Saya buka pintu dan saya kaget. Ternyata yang di depan pintu adalah Iwas, seperti itu. Saya bertanya, kok bisa kamu tahu kos saya dan kamar kos saya bilang. Dia bilang dia mengikuti saya bilang kayak gitu. Terus saya tanya, apa alasannya? Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, saya ingin mengucapkan terima kasih, seperti itu. Karena sudah dipinjamkan handphone. Setelah itu si Iwas berencana mengajak saya mengobrol. Namun dia minta izin untuk mengobrol di dalam kamar. Saya tidak mengizinkan karena saya bilang kamar adalah privasi saya bilang. Jadi nggak sembarang orang boleh masuk, saya begituin dia. Akhirnya saya bilang kalau memang kamu mau berbicara, mari kita berbicara di bawah atau di bawah. Kebetulan di bawah itu ada gazebo, saya bilang. Si Iwas mengiyakan, dia nurut gitu. Akhirnya kami turun ke bawah, ya di sana kita bercerita-cerita. Si Iwas memperkenalkan diri, dia menyebutkan nama lengkapnya, tempat alamatnya, dan dia kuliah di mana. Setelah itu dia menceritakan bahwa dirinya adalah seorang guru kesenian di salah satu sekolah di Mataram.
setelah itu si Iwas juga bercerita kalau dia itu adalah orang yang sedang viral. Dia bilang kayak gitu. Dia suruh saya buka YouTube-nya untuk memperlihatkan dirinya yang sedang bermain gamelan menggunakan kakinya. Oke. Setelah itu, di situ juga dia bercerita tentang dirinya yang disabilitas, kesusahan seperti itu. Di situ saya mencoba memberi support system agar dia tetap terus menjalani hidupnya, walau bagaimanapun dia harus tetap hidup, saya bilang kayak gitu. Pendek cerita, 1 jam sudah kami berbicara, saya izin sama dia untuk beristirahat, saya bilang kayak gitu. Mohon maaf mas, saya bilang kayak gitu. Bisa nggak ngomongnya kita lain kali lagi, saya bilang, karena kebetulan saya juga udah capek, saya bilang kayak gitu, saya butuh istirahat. Terus dia bilang, oh iya mbak, dia bilang kayak gitu. Selamat beristirahat ya, dia bilang kayak gitu. Baik. Oh iya, saya bilang. Akhirnya selesailah pembicaraan kami di situ, saya kembali ke kamar. Sampai saya di kamar, saya baru tutup pintu, terus saya mau merebahkan badan di kasur, tiba-tiba ada ketukan lagi. Saya buka lagi, ternyata si Iwas. Terus akhirnya saya bertanya, si Iwas posisinya masih pas di depan kamar dan saya masih di belakang pintu kamar. Saya tanya, ada apa? Saya bilang kayak gitu. Mbak, saya sebenarnya sudah nafsu dari tadi, ngomong seperti itu sama saya. Mau nggak mbak membantu saya mengeluarkan cairan, dia bilang kayak gitu. Terus saya di situ marah. Saya bilang, kamu jangan macam-macam, nanti kamu saya gelindingin, saya bilang. Saya gelindingin kamu dari tangga ini, saya gituin dia. Terus di situ dia berusaha mengiming-imingi saya menggunakan emas 1 kotak. Dia bilang, kalau mbak mau membantu saya akan memberikan emas 1 kotak buat mbak, dia bilang kayak gitu. Jadi sempat ada iming-iming yang ditawarkan juga begitu ya ke Mbak Melati ketika akan aksi dari Agus Iwas ini tadi dibantu begitu. Akhirnya Anda menolak begitu ya Mbak Melati ya? Iya, saya menolak di situ dan tidak sampai di situ si Iwas mencoba kembali untuk mengiming-imingi saya dengan cara minta tolong diteleponkan ibunya. Terus gini deh mbak, boleh pinjam handphonenya, dia bilang kayak gitu. Teleponkan saya nomor yang tadi, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya teleponin lah, di situ saya speaker lagi. Dia ngomong, mak boleh nggak saya memberikan emas 1 kotak yang di rumah untuk mbak, dia sebut nama saya gitu kan. Terus si ibunya menjawab, iya boleh. Terus di situ saya mikir, ini apaan sih gitu. Kok seenteng itu kan materi, saya bilang kayak gitu kan. Terus kok nggak ada, saya cuma bertanya dalam hati saya aja, saya nggak bertanya langsung ke dia gitu kan. Kok ini orang nggak ada mau bertanya-tanya, itu perempuan yang mau dikasih ini siapa, kenal di mana, atau dia tidak ada pertanyaan seperti itu. Terus akhirnya setelah selesai nelpon, dia matiin. Terus dia bilang sama saya, tuh kan mbak, kalau mbak mau membantu saya mengeluarkan cairan saya akan memberikan mbak emas 1 kotak, dia bilang kayak gitu. Di situ saya tetap menolak. Saya mengancam dia lagi dan saya bilang sama dia, kalau kamu macam-macam saya gelindingin kamu di tangga ini, saya bilang kayak gitu. Terus karena dia merasa tidak puas dengan jawaban saya, dia mencoba masuk dengan cara mendorong dirinya masuk ke kamar. Tapi saya juga mencoba menahan dia menggunakan pintu. Saya mencoba menutup pintu itu, saya tahan di situ. Memang untuk tenaga dia, saya sebagai untuk perempuan, memang terlalu besar gitu. Saya hampir terpental di situ. Terus akhirnya sudah berapa lama kita saling dorong-dorong, saya akhirnya berhasil menutup pintu. Sampai terus sudah berhasil saya tutup pintu, saya kunci lah pintu, saya nggak mau gubris dia lagi.
akhirnya si Agus pergi dengan rasa kesal seperti itu. Oke, Mbak Melati, artinya Sorry. melawan dari Iwas ini, kemudian bagaimana, apakah setelah kejadian itu Anda sempat berkeinginan untuk melapor begitu, atau seperti apa kemudian hingga pada akhirnya Anda membuat laporan begitu? Kalau sampai melapor nggak ada sih, karena saya rasa saya masih bisa menjaga diri saya. Toh juga si Agus nggak nyentuh saya. Jadi nggak ada unsur persetubuhan, jadi saya masih aman. Jadi saya rasa untuk laporan tidak cukup seperti itu. Oke, artinya menunggu kasus ini viral sehingga pada akhirnya korban speak up satu persatu, Anda kemudian membuat laporan begitu ya? Iya, kebetulan saya tergerak hati saya pada saat tanggal 8 Oktober salah satu media Lombok memposting foto Agus yang katanya memperkosa mahasiswi. Di situ saya melihat komentar netizen yang dimana membuli korban. Oke, Anda pada saat itu Jadi ya membuat laporan, Mbak Melati, ini langsung ke pihak kepolisian atau dari posko yang didirikan oleh Komisi Disabilitas Provinsi NTB, atau seperti apa laporan yang Anda buat ini? Kebetulan waktu itu komentar saya kan dimonitoring sama LPKS, sama KDD juga. Terus saya diajak bertemu, ditanyain kalau berita ini dilaporkan bagaimana. Oh iya mau. Akhirnya saya bertemu sama Pak Joko di LPA. Oke, bertemu dengan Pak Joko Jumadi, Ketua Komisi Disabilitas NTB ya. Nanti kita juga masih akan tersambung. Itu kronologi dari Mbak Melati yang identitas serta suara dan gambar pelaku kami samarkan. Dan sekali lagi kami turut prihatin dengan kondisi yang menimpa Anda serta korban, rekan-rekan korban lain begitu. Sudah bergabung bersama kami juga Mas Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Mas Reza, Assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung. Baik, ya. Nanti kita sambil untuk mencoba menghubungi Pak Joko Jumaidi, Ketua Komisi Disabilitas yang sudah bergabung bersama kami. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung via daring di malam hari ini. Pak Joko, Anda tadi sempat mendengar tentunya kesaksian apa yang kemudian diungkapkan oleh Mbak Melati, salah satu korban yang kemudian identitas, suara, serta gambar tadi sudah kami samarkan begitu. Nah, posisi Anda sebagai Ketua Komisi Disabilitas Provinsi NTB begitu, justru di posisi Anda saat ini begitu, apakah tentunya sudah memikirkan nasib juga dari Iwas yang saat ini berhadapan dengan hukum, atau seperti apa kemudian pendampingan yang kemudian juga dilakukan oleh Komisi Disabilitas Provinsi NTB terhadap kasus ini, Pak Joko? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang Komisi Disabilitas Daerah sejak awal peristiwa ini terjadi, memang awalnya memang pelaku yang kemudian dilaporkan ke KDD oleh teman-teman dari Polda NTB. Nah, yang kami lakukan pertama-tama memang bagaimana memastikan hak-hak dari saudara Agus ini terpenuhi. Nah, yang pertama adalah pada saat pemeriksaan pertama, itu tim dari KDD sudah hadir di lokasi dan kemudian menawarkan pendampingan karena memang ini kasus masih dalam proses, waktu itu masih penyelidikan, tapi saudara Iwas ini memang menolak dan dia hanya mau didampingi oleh keluarganya, yaitu ibunya waktu itu. Yang kedua, kemudian kami memastikan bahwa sarana dan prasarana aksesibel yang ada di Polda NTB, mulai dari ruang pemeriksaan sampai kemudian toilet itu aksesibel atau tidak, dan itu sudah aksesibel. Nah, selanjutnya pada saat kemudian ditetapkan saudara Iwas ini sebagai tersangka, kami juga menawarkan untuk pendampingan, awalnya juga ditolak, tapi kemudian karena ini sanksi pidananya lebih dari 5 tahun, kemudian kami sampaikan bahwa ini harus ada didampingi oleh advokat, maka kemudian KDD bekerja sama dengan advokat yang kebetulan sesama disabilitas, yang itu kemudian menjadi pengacara penunjukan yang diberikan oleh Polda NTB. Nah, baru kemudian
pada saat si pelaku ini mau dilakukan penahanan, Komisi Disabilitas Daerah merekomendasikan ini sepertinya belum accessible ini di Polda NTB untuk dilakukan penahanan, sehingga kemudian Komisi Disabilitas Daerah juga merekomendasikan untuk penahanannya jangan penahanan rutan tetapi penahanan rumah, dan itu juga dilakukan oleh teman-teman di Polda NTB. Sehingga kemudian menurut kami, dan kami juga sudah sampaikan kepada banyak pihak, penerapan dari PP nomor 30 terkait dengan 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum itu sudah terpenuhi. Nah, tapi di sisi lain kemudian ketika kasus ini viral, yang terjadi adalah banyak korban atau orang-orang tertentu yang kemudian menyampaikan kepada KDD, ini juga ada korban, tolong bantu. Nah, karena KDD mandatnya adalah memastikan pelaksanaan hak-hak dari teman-teman disabilitas yang berhadapan dengan hukum, tapi kami juga tidak bisa kemudian dia melihat adanya korban-korban yang kemudian melapor. Yang itu kemudian kami bekerja sama. Kerjasamanya ada dengan yang menangani korban di awal. Jadi yang di awal yang 3 korban itu sudah ditangani oleh teman-teman dari PPHM Mangandar, kemudian ada teman-teman dari Senyum Puan, ada teman-teman dari PKBI Mataram, ada teman-teman dari Satgas PPKS Unram, itu sudah menangani. Itu kita akan kerjasama untuk kemudian bagaimana korban-korban ini juga ditangani oleh teman-teman pendamping. Nah, tapi di sisi lain KDD melakukan koordinasi ini, termasuk juga melakukan koordinasi dengan LPSK, kemudian dengan Kementerian PPPA, UPTD PPA Lombok Barat, umpamanya dengan Kementerian PPPA, Kemensos, itu kita lakukan. Sampai kemudian juga akhirnya banyak juga laporan-laporan yang masuk. Khusus untuk Saudara Melati memang kita dapatkan ini dari komen-komen di media sosial yang kemudian ada tim kami yang kemudian menelusuri, menanyakan betul tidak menjadi korban, kemudian apa yang bisa kita bantu, karena kita juga harus membantu proses pemulihannya itu, meskipun dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tadi terkoordinir oleh Komisi Disabilitas Daerah. Nah, dalam proses ini kemudian kami juga menemukan fakta-fakta itu, sehingga kemudian kami juga menyampaikan kepada publik, loh ini loh faktanya bahwa ini ada perbuatan persetubuhan yang diakui oleh kedua belah pihak, oleh si Saudara Iwas juga mengakui bahwa ada persetubuhan itu, di korban juga diakui bahwa ada persetubuhan itu, hanya versinya yang beda. Saudara Iwas menyatakan bahwa itu suka sama suka, tetapi di sisi korban menyatakan bahwa ini adalah manipulasi. Dia sebenarnya tidak mau, tetapi dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kemudian dia akhirnya mau. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi, artinya Komisi Disabilitas Daerah berusaha untuk kemudian hak-haknya Saudara Iwas sebagai pelaku ini harus juga dipenuhi, dilindungi, tapi korban juga sama, dia juga harus dilindungi juga gitu loh. Jadi kami tidak dalam kapasitas untuk membela, enggak, karena tugas kami hanya memenuhi hak-hak dari para pihak ini tadi. Memenuhi hak-hak dari pihak. Singkat saja Pak Joko, berarti update terbaru untuk laporan-laporan yang sudah masuk yang ditangani oleh KDD ini kan membuka posko pengaduan begitu. Artinya dengan jumlah saat ini yang masuk laporan-laporan dari para korban ini total sudah berapa? Karena kan mirisnya adalah tidak hanya kaum remaja saja, tapi ternyata melibatkan anak usia di bawah umur ini yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Laporan yang masuk jumlahnya berapa Pak untuk update-nya? Gini, yang pertama kami tidak buka posko aduan sebenarnya. Yang membuka posko aduan adalah Polda, tetapi ada sebagian yang kemudian masuk di KDD. Kasus-kasus itu. Nah, yang sudah terkonfirmasi di KDD itu ada 17. Nah, dari 17 itu dalam berkas Saudara Iwas yang sekarang masuk di kejaksaan itu dengan 1 korban dan 4 saksi korban di dalam berkas. Jadi 5 nanti di situ. Sedangkan sisanya masih ada 4 lagi yang sudah memberikan keterangan di Polda, itu belum masuk di dalam berkasnya Saudara Iwas yang tahap pertama ini.
Nah, saya tidak tahu nanti apakah teman-teman Polda NTB itu akan menjadikan yang 4 ini akan menjadi berkas tersendiri atau laporan tersendiri, kami tidak tahu. Tetapi yang diinformasikan Polda bahwa untuk kasus ini yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan kemarin itu hanya mengambil keterangan dari 5 orang korban. Baik. Nah, sisanya belum. Nah, dari 17 itu 5 ini dalam satu berkas, 4 itu sekarang sudah diperiksa di Polda. Nah, masih ada beberapa lagi yang nanti akan menyusul, tetapi karena Polda belum siap, sementara ini kita tunda. Tetapi penanganan terhadap korban sedang berlangsung. Baik. Itu dilakukan oleh teman-teman di pendamping. Ya. Itu kerjasama juga dengan LPSK, dan hari ini pun juga didampingi oleh teman-teman dari LPSK. Oke, kita masih menunggu update terbaru karena 17 yang kemudian masuk ke KDD begitu, dan kita semoga berharap bahwasanya semoga ini tidak semakin bertambah untuk jumlah korban dari Iwas ini begitu. Yang sudah bergabung juga bersama kami pengacara dari tersangka Agus Iwas, Mas Kurniadi juga. Mas Kurniadi, tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Iwas bahwasanya hal yang terjadi ini atas dasar suka sama suka. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Joko, tapi juga pernyataan dari Mbak Melati bahwasanya ada upaya manipulasi juga, ada iming-iming yang kemudian sempat ditawarkan oleh Iwas. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih Mas Ardianto. Jadi mungkin sebelumnya saya mau tanya kepada Mbak Melati, apakah Mbak Melati ini melakukan pengaduan atas peristiwa yang dialaminya sendiri, ataukah kemudian berposisi sebagai saksi dalam pengaduan proses hukum yang sudah kemudian dilimpahkan di kejaksaan? Itu yang saya tanyakan dulu. Oke, Mbak Melati mungkin bisa dijawab apa yang sudah diungkapkan Mas Kurniadi? Untuk prosesnya pengaduan, Pak. Sebagai pengadu atas dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Iwas ya, Iwas, iya. Bukan sebagai saksi dalam kasus yang sudah jalan terlebih dahulu ya, yang pengadunya inisial MA. Bukan ya, baik. Jadi apapun itu, apa yang Melati sampaikan. Baik, sambungan terputus. Sesuatu menilai secara yuridis dan kemudian menganggap apa yang Mbak Melati sampaikan itu adalah cerita saja dulu, gitu kan? Sebatas hipotesa yang kemudian butuh pembuktian lebih jauh, apakah benar atau tidak, gitu. Karena di sisi lain posisi Iwas selaku terduga pelaku ini juga harus dihargai. Posisi yang sama kemudian harus diketengahkan dalam proses hukum yang ada, dalam hal ini hukum pidana ya. Jadi sebagian besar proses yang terjadi dengan melihat konstelasi yang terjadi sampai dengan sejauh ini, yang kami lihat selaku kuasa hukum dari Iwas adalah dominan terjadi penggiringan, kemudian semakin ke sini kok terlihat bahwa ada propaganda untuk kemudian melakukan penghakiman terlalu dini terhadap Iwas. Oke, gitu. Mas Kurniadi, mohon maaf saya potong. Mas Kurniadi, mohon maaf saya potong. Ya. Ini kan Anda mengatakan tadi ada propaganda yang sengaja dibuat, tapi kan bukti-bukti dari pihak kepolisian yang kemudian sudah dikumpulkan, ada video, lalu ada rekaman suara dari para korban, ini kemudian menjadi bukti. Meskipun memang kita hargai secara bersama proses yang saat ini terus berlangsung, lalu ada bukti-bukti yang kemudian sempat diungkapkan oleh Kejaksaan Tinggi yang ternyata nanti juga harus dilengkapi begitu. Artinya ini kan sudah ada bukti-bukti awal begitu untuk penetapan tersangka. Apakah juga sudah diakui bukti-bukti itu oleh Iwas dan juga kuasa hukum, Mas Kur? Ya, Mas Arianto. Jadi gini, kita tidak bisa terlalu jauh ya, kemudian berasumsi ya. Ini kami nilai resultannya secara hukum adalah masih bersifat hipotesa. Ya. Itu masih butuh pengujian gitu kan, kemudian baru kami bisa nanti kemudian melihat hasilnya setelah
adanya putusan pengadilan. Terlalu jauh kita membahas persoalan ini, kita lupa asas fundamental di dalam hukum pidana itu adalah asas praduga tak bersalah. Ya, negara kita meratifikasi hampir 8 konvensi HAM internasional, yang salah satunya adalah terkait dengan hal itu. Kemudian di dalam undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pasal 8 ayat 1 menyampaikan dengan tegas, secara tegas di sana disampaikan bahwa seseorang itu tidak dapat kemudian dinyatakan seseorang yang disangka kemudian ditangkap, kemudian ditahan, kemudian dituntut dan kemudian diajukan di hadapan persidangan dianggap bersalah, itu tidak boleh sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini asas fundamental yang kita dalam persoalan Agus ini berbicara terlalu jauh kemudian melupakan asas ini gitu. Ini perlu juga kita mendapatkan sesuatu opini yang berimbang gitu kan. Kenapa yang saya sampaikan pantas juga mendapatkan opini yang berimbang? Sebenarnya dalam hukum, khususnya hukum pidana ya, yang menanti keadilan itu adalah bukan hanya korban saja, tapi yang menanti keadilan itu juga tersangka, terdakwa atau pelaku, orang yang diduga melakukan tindak pidana. Sama-sama menanti keadilan, gitu. Cuman yang kami sayangkan dalam perkembangan sampai dengan sejauh ini, gitu kan, framing-framing terjadi di media sosial, kemudian ada acara podcast apa segala macam, yang semuanya adalah sampai sejauh ini pengamatan kami adalah memojokkan IWAS. Gitu. Pernahkah kemudian publik berpikir bahwa IWAS selaku orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan framing-framing yang terjadi dengan kondisinya yang kemudian berkebutuhan khusus sebagai penyandang disabilitas, gitu kan, yang faktanya kita ketahui bahwa dia tidak hanya memiliki, hanya tidak memiliki kedua tangan saja, tapi dia memiliki akal pikir, kemudian fungsi organ yang lain masih berfungsi, gitu kan. Dengan kemudian pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan dia, pernahkah kita berpikir bahwa psikologisnya akan terganggu, kemudian dia depresi, kakinya masih bisa normal, dia bisa jalan, dia bisa berlari, membenturkan dirinya, loncat di sumur di dekat rumahnya tanpa ada orang yang tahu, dan kemudian siapa yang kita akan persalahkan? Pernah tidak terpikirkan seperti itu? Kemudian menyoroti fungsi Komisi Disabilitas Daerah. Dalam hal ini tadi statement Mbak Melati menyampaikan bahwa ketemu dengan Pak Joko Jumadi di LPA. Ya kan? Nah, ini yang perlu saya pertanyakan, kedudukan Pak Joko Jumadi ini apakah sebagai ketua LPA ataukah kemudian berpendirian sebagai ketua komisi KDD? Karena sepengetahuan kami Pak Joko Jumadi juga adalah merupakan ketua LPA Kota Mataram, gitu. Yang kemudian saya benturkan dengan apa yang disampaikan oleh Agus, ya, oleh IWAS. Terakhir kami kontak tadi siang, saya tanyakan kepada IWAS, kepada Agus, Gus, apa kamu sudah melihat atau diinformasikan bahwa kamu ini akan ditahan? Saya bilang gitu kan. Dan kemudian yang merekomendasikan itu yang tertera di dalam berita yang kami baca itu adalah KDD, ya kan? Nah, saya tanya sama Agus, seperti apa Gus harapanmu terhadap Komisi Disabilitas Daerah ini? Saya bilang. Yang dia sampaikan kepada saya ada, dengan adanya Pak Joko Jumadi kemudian melakukan pendampingan, saya tidak tahu di acara salah satu podcast, kemudian memberikan statement-statement di media. Si IWAS merasa kok terpojokkan dengan statement-statement Pak Joko Jumadi di sana. Gitu. Jadi saat ini, gitu kan, tidak ada
yang disampaikan oleh Iwas adalah bahwa peran KDD ini seperti apa sih terhadap saya? Oke, baik. Ya, kita kan? sudah tangkap. Tadi Pak Joko Ya. Jumadi menyampaikan. Oke, kita sudah tangkap maksud Anda, Mas Kurniadi. Langsung direspon oleh Pak Joko. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Jadi tugas kita sekali lagi memfasilitasi tadi. Kenapa kami harus ke lapas? Contohnya adalah bahwa kita harus melihat bahwa ada kemungkinan saudara Iwas ini akan dilakukan penahanan. Lah, kami kan harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada itu harus aksesibel. Sama ketika kemudian saudara Iwas waktu mau ditahan di Polda, kami harus memastikan itu aksesibel enggak? Siap enggak Polda ketika kemudian dia mau ditahan? Maka kemudian kami juga melakukan pemeriksaan di Polda. Aksesibel enggak? Ternyata enggak aksesibel. Mereka enggak siap kalau umpamanya nanti Iwas itu harus ditahan. Kamar mandinya enggak siap, tenaga pendampingnya enggak siap. Maka kemudian kami merekomendasikan dalam konteks ini kemudian kami rekomendasikan jangan ditahan rutan, tapi tahanlah kalau mau melakukan penahanan rumah. Nah itu fungsi KDD. Yang kedua, dalam konteks lapas, kami juga harus memastikan lapasnya siap tidak. Yang ketiga, dalam konteks tadi harus imbang, kita imbang. Termasuk ketika kemudian tadi terpojokkan, mohon maaf, kasus ini dimulai dari satu orang korban awalnya. Satu orang korban yang kemudian diperiksa, tetapi kemudian saudara Iwas itu melakukan upaya untuk membuat konten di TikTok. Nah, dari konten saudara Iwas muncullah tambahan 2 korban, yang itu kemudian diproses oleh Polda. Kami sudah menyampaikan bahwa ini kepada saudara Iwas, kalau ini terus berlanjut, ini tidak menguntungkan. Baik. Nah, sampai akhirnya kemudian saudara Iwas juga yang kemudian melakukan framing di media yang awalnya kemudian membuat seluruh Indonesia menyatakan bahwa ini ada seorang disabilitas yang kemudian memperkosa tidak mungkin dan segala macamnya. Itu adalah Ya, saudara Iwas. Saya rasa Sampai itu bukan KDD dan kepolisian itu tidak pernah melakukan proses untuk rilis. Tuduhan-tuduhan yang muncul, Pak. Gitu. Ya, Justru di kami situ juga menyampaikan, tolong didengarkan dulu. Kami juga menyampaikan ini fakta dari korban, fakta dari pelaku kita sampaikan ke publik. Terhadap pertanyaan saya kepada saudara, seperti Ya. ini, Pak. Mas Kurniadi, kita kasih kesempatan Pak Joko untuk berbicara dulu. Saya sebutkan, Pak, ya, dengan adanya framing-framing di media, ya, yang kemudian menyudutkan Iwas, ya, yang sudah tadi siang menyampaikan kepada saya bahwa semua hal itu kemudian memberatkan dia secara psikologis. Disinilah seharusnya kemudian KDD melakukan assessment terhadap yang bersangkutan. Ya kan? Dan itu ditolak oleh saudara Iwas. Saya selesaikan dulu. Ya, tahan dulu Pak Joko, tahan dulu Pak Joko dan juga Mas Kurniadi. Malah pemberitaan di media yang kemudian menyudutkan Agus, saudara berada di salah satu podcast mendampingi salah satu korban yang kemudian menceritakan segala sesuatunya yang semestinya hal tersebut gitu kan tidak dibesar-besarkan karena belum teruji fakta dan kebenarannya. Itu yang kemudian Iwas, ini Iwas ya, bukan saya. Mas Kurniadi dan juga Pak Joko, kita tahan dulu. Kita diskusi kita di malam hari ini. Nanti kita akan minta tanggapan dari para pakar seperti apa. Usai jeda nanti kita akan kembali ya, Mas Kurniadi dan juga Pak Joko. Usai jeda kita akan kembali. Kita akan diskusi dan bagaimana tanggapan dari para pakar. Kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.